Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patiasina Marten. Keluarga yang kekasih, hari ini kita masih beribadah di rumah karena keadaan belum memungkinkan kita untuk beribadah di gedung gereja. Kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Kiranya ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini, yang di dalamnya kita juga melaksanakan sakramen perjamuan, tetap dihayati dan dimaknai dengan cinta kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu marilah kita bersyukur dan bersama memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini dengan merayakan sakramen perjamuan di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, "Demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus." Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Inilah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 5 yang menyatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sontenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya, dan dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan, dan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Dalam situasi yang sulit dan serba terbatas, Anda dan saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah. Bahkan pada hari ini kita juga melaksanakan sakramen perjamuan. Berterima kasih, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, walaupun dalam segala keterbatasan. Tapi Tuhan masih menjaga dan melindungi kita. Dalam pembacaan kita, Rasul Paulus juga menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Karena ia meyakini bahwa Tuhan telah menjaga, menyelamatkan, memilih umatnya
menjadi kepunyaannya, dan itulah yang mau disyukuri Paulus di dalam suratnya. Dalam surat ini, ketika kita baca bagian pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, Paulus juga bukan saja mensyukuri, tapi dia juga memberikan doa berkatnya bagi jemaat yang ada di Korintus. Lalu dalam ayatnya yang keempat, dalam bagian selanjutnya dikatakan Paulus mengucap syukur kepada Allah. Karena Paulus meyakini bahwa jemaat ini tidak berkekurangan suatu karunia apapun. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi jemaat ini dengan luar biasa. Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka. Tuhan juga yang mempersekutukan mereka dengan Yesus Kristus. Dalam kebaikan Tuhan yang telah memanggil, menyelamatkan, mempersekutukan, memelihara dan menjaga umat ini. Dengan dasar itulah maka Rasul Paulus mau menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kehidupan jemaat Korintus bukan juga kehidupan yang mulus dan mudah. Ada banyak pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Banyak pengajar-pengajar sesat, ada krisis dalam persekutuan, belum lagi konteks kehidupan jemaat di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari memberlakukan kehendak Tuhan. Dalam situasi seperti itulah Paulus justru bersyukur dan mau mengingatkan, kamu sudah dipilih loh, kamu sudah diselamatkan. Paulus mempunyai tujuan tidak hanya berdiam bahwa keselamatan itu hanya ada dalam dirimu, tapi bagikan, saksikan, teruskan supaya orang lain juga mengalami karya keselamatan Allah. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengingat rayakan karya keselamatan Allah lewat sakramen perjamuan. Bapak Ibu Saudara, mau menandakan bahwa Anda dan saya pun telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga sudah selayaknya kita menaikkan syukur bahwa kita menjadi umat pilihannya, bahwa kita telah dijaga dan dilindungi. Itu mau menandakan bahwa keselamatan itu tidak berhenti hanya dalam diri kita. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini sambil mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan, tapi juga sambil menceritakan, menyaksikan keselamatan Tuhan kepada orang lain dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Mudah? Enggak mudah. Tidak mudah. Tantangan dan pergumulan dalam setiap kesaksian, dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan selalu hadir, mendampingi, menyertai tugas tanggung jawab kita. Tapi percayalah, sampai saat ini dengan tantangan dan pergumulan yang ada, toh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menguatkan dan memampukan kita untuk terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bahkan melalui sakramen perjamuan yang kita lakukan dalam ibadah minggu saat ini, kita mau diingatkan bahwa engkau, aku sudah diselamatkan. Mari berterima kasih dengan cara menyaksikan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Percayalah, Anda dan saya tidak pernah ditinggalkannya. Justru dikuatkan dan dimampukan untuk memuliakan namanya. Ini adalah ajaran kita. Ini adalah dogma kita. Bersyukur sambil terus memberikan diri dan kehidupan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, khotbah telah disampaikan, renungan firman Allah telah diberitakan. Tinggal apa? Tinggal Anda dan saya memberlakukannya dalam kehidupan beriman kita. Amin. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Penjelasan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu pada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa
Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 menyatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang di surga.
atas karunia keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di saat ini Tuhan, dalam ibadah minggu, kami boleh mengingat rayakan akan kematian-Mu di atas kayu salib. Kami boleh melaksanakan sakramen perjamuan dari rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh memaknai karya keselamatan Tuhan dengan selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, baik di hadapan-Mu maupun terhadap sesama kami. Bapa di sorga, biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami laksanakan dalam peribadahan minggu saat ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Saat ini kami berdoa Bapa di sorga untuk seluruh jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Torsina Jakarta dimanapun berada. Tuhan menyertai, memberkati, menopang dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan masalah persoalan yang dihadapi. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi. Mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan dengar segala ungkapan syukur mereka, menyertai dan memberkati dalam kehidupan di usia yang baru. Kami berdoa Bapa di sorga untuk seluruh mereka yang telah lanjut usia. Biarlah Tuhan menyayangi, mengasihi, menyertai, memberkati orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Damai sejahtera Engkau limpahkan, sehingga di hari tua selalu ada kemuliaan, puji-pujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang terbaring lemah dalam kelemahan tubuh, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan atas setiap proses pengobatan, berikan pemulihan, sehingga dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, mereka boleh sembuh dan mereka boleh kembali beraktivitas dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan menyertai, memberkati kehadiran gereja menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menyatakan kasih dan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia di mana gereja berada. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah, bangsa, negara, rakyat, alam Indonesia. Dalam tangan cinta kasih Tuhan, kami hidup dalam keadilan, kebaikan, kemakmuran yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami rindu wabah COVID ini segera berakhir. Biarlah Tuhan menolong supaya kami masyarakat Indonesia pun boleh taat pada aturan pemerintah, dan biarlah ya Tuhan itu semua membawa kebaikan dalam kehidupan kami masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bapa Sorgawi, ada banyak yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Oleh karenanya Bapa, biarlah Tuhan Engkau dengar dan sempurnakan doa kami, melengkapi apa yang telah kami sampaikan lewat kata-kata kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.